pertama, urutkan pemain berdasarkan angka dari kecil ke besar. Kalau kamu mempunyai 10 pemain, urutkan mereka dari nomor 1 sampai 10. Untuk memulai permainan, instruksikan pemain untuk bergerak dan mencari tempat berdiri di area yang sudah ditunjukkan. Sebagai contoh, kamu bisa memberikan mereka setengah lapangan untuk bermain. Ketika semua pemain sudah bercampur, pelatih akan mengoper bola ke pemain nomor 1. Pemain nomor 1 harus menangkap bola dalam triple threat position dan mencari pemain nomor 2. Ketika sudah ditemukan, pemain nomor 1 mengoper ke pemain nomor 2 dan harus mengoper ke pemain nomor 3 dan berikutnya. Ketika pemain sudah selesai mengoper bola secara berurutan, mereka harus bergerak ke tempat yang baru. Tergantung dari jumlah pemain yang kamu punya. Kamu bisa memberikan 2 atau 3 bola ke dalam latihan ini. Ini akan mempercepat permainan dan para pemain harus berkomunikasi dengan sesama supaya permainan dapat dilanjutkan selama 1-2 menit. Setelah permainan pertama selesai, pelatih boleh menginstruksikan pemain untuk menggunakan tipe operan yang lain. Sebagai contoh, pemain harus mengoper bola menggunakan one hand push pass, off the dribble, atau juga disebut mengoper dengan satu tangan melalui dribble. Hal ini tentunya lebih sulit dan akan menguji kemampuan dasar para pemain menggunakan tangan kanan dan kiri. Pelatih harus mendisiplinkan triple threat position ketika para pemain menerima operan. Di awal latihan, para pemain juga harus diingatkan cara mengoper yang baik. Ketika menggunakan one-handed push pass atau mengoper dengan satu tangan, ingatkan para pemain untuk mendribble atau menggiring bola ke arah teman satu tim untuk menutup jarak di antara mereka dan untuk membuat operan lebih mudah. Untuk memulai, pemain harus menemukan pasangan atau bisa membentuk 2 barisan bersebelahan dengan pemain lain di garis free throw atau lemparan bebas. Coach akan memulai dengan bola dan latihan akan dimulai saat pelatih melempar bola ke ring basket. Ketika pelatih melempar, 2 pemain pertama di garis akan bergerak ke depan dan siap untuk melakukan rebound. Siapapun yang dapat melakukan rebound pertama akan melanjutkan untuk mencetak poin ke ring basket. Namun mereka tidak boleh menggiring atau mendribble bola dan pemain lainnya akan berusaha untuk menghentikan mereka. Apabila pemain pertama melakukan shoot dan melesat, maka 2 pemain lainnya akan berlanjut untuk melakukan rebound sampai salah satu dari mereka dapat mencetak poin. Pada saat ini, kedua pemain akan kembali menuju balik ke barisan dan 2 pemain selanjutnya akan berlari secepat mungkin untuk meneruskan permainan. Tetapi pemain harus ingat, mereka tidak boleh berlari melewati garis free throw sebelum pemain yang sebelumnya mencetak poin. Kedua pemain akan menganggap bola telah melesat sehingga mereka bisa melanjutkan dimanapun bola tertinggal dan pemain lainnya akan berusaha untuk mencetak poin. Seketika bola keluar dari area bounce, coach dapat menyuruh pemain untuk mengambil dan mengembalikan bola kembali untuk memulai latihan dari awal. Namun, pelatih direkomendasikan untuk membiarkan para pemain bermain selama mungkin. Kamu bisa meneruskan latihan ini sampai salah satu pemain dari salah satu grup mencapai poin atau skor tertentu. Atau latihan ini bisa dimainkan secara berpasangan. Pelatih harus mengingatkan para pemain untuk selalu berusaha meng-rebound bola dengan 2 tangan dan menggunakan posisi triple threat sembari siap dengan pergerakan kaki yang sigap ketika berusaha mencetak poin setelah rebound. Untuk latihan kali ini, kita membutuhkan 1 bola untuk 2 pemain. Pemain harus berpasangan dan menemukan tempat untuk menaruh bola di lantai. Salah satu akan menjadi pemain penyerang, yang satunya menjadi pemain bertahan. Setelah coach memberikan sinyal, pemain penyerang harus berusaha untuk menyentuh bola dan tugas pemain defender harus melakukan box out dan menghalangi pemain penyerang. Apabila pemain bertahan dapat menghalangi pemain menyerang dan menyentuh bola, mereka harus bergantian. Namun, apabila pemain penyerang sudah menyentuh bola, maka pemain bertahan dapat mencoba lagi. Mainkan latihan ini untuk 5 detik. Pelatih bisa menghitung langsung sebelum meniup peluit.
Coach harus fokus dengan teknik para pemain supaya mereka terus mencoba. Bahkan ketika mereka tidak menghentikan penyerang untuk kesekian kalinya. Atur tim kalian sehingga mereka berbaris 3 baris di baseline. Pastikan mereka mempunyai jarak yang cukup di antara mereka. Pemain yang berada di garis tengah harus mempunyai bola dan akan memulai latihan. Untuk memulai, kedua pemain di luar harus mulai berlari di lapangan. Mereka akan melihat ke arah pemain di tengah untuk menerima operan bola. Pemain di tengah akan melakukan chest pass ke satu sisi. Dan kemudian harus berlari ke belakang pemain dan di atas lapangan untuk siap menerima bola setelah itu. Bergerak ke arah sini, para pemain akan berlari dalam bentuk angka 8 menuju ke arah ring basket. Ketika mereka berada di ring basket, salah satu pemain harus memasukkan bola ke ring. Versi down and back. Ketika bola sudah memasuki ring basket, shooter akan terus berlari seperti apa yang mereka lakukan sebelumnya, namun sekarang mereka bersiap-siap untuk kembali. Sekarang, semua pemain telah siap selayaknya awal mereka memulai dan harus bisa kembali dalam waktu dan cara yang sama tanpa istirahat. Para pelatih harus memberikan perhatian kepada operan yang baik. Ada baiknya untuk melakukan chest pass dan bola selalu bergerak ke depan. Perhatikan pergerakan kaki atau footwork dari pemain kalian. Latihan ini akan membantu mereka untuk mengerti bagaimana cara menggunakan kaki mereka tanpa traveling dalam permainan. For the very first team off for Junior NBA Academy in around Asia. You're gonna bend your knees. Make sure you shoot all the way out. The team out is released. We improve because we practice. Check that. Aku cinta guru. Our mission, inspire the kids. Our mission, inspire gurus. Our mission, teach with a smile. Our mission, be a good